Kalau misalkan kita sebagai pemimpin, apa sih coach yang harus kita lakukan apalagi di akhir-akhir tahun ini coach? Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Vika di Coaching for Business. Nah, di kesempatan kali ini aku ingin membahas nih tentang akhir tahun nih, apalagi ini kan udah bulan Desember tuh ya teman-teman semuanya. Nah, yuk kita langsung bahas aja pembahasan yang cocok banget nih buat di akhir tahun. Penasaran kan? Yuk kita langsung aja tanya ke Coach Adit. Halo Coach. Halo. Wah, ini nggak kerasa nih ya Coach ya, ternyata sudah di bulan Desember nih Coach. Iya. Dan sebulan lagi, nggak nyampe sebulan lagi nih ya Coach ya, Iya, kita sudah terasa ya iya, Desember. kerasa sih Coach sebenarnya sih Coach tahun ini Coach. Nggak terasa sekarang hari Kamis ya. Oh ya betul, apalagi baru minggu lalu itu ya Coach ya kita take video juga gitu ya Oh, Coach iya. ya. Oke, langsung aja nih ya Coach ya. Ini kan udah akhir tahun gitu ya Coach ya, apalagi pastinya semua perusahaan itu sedang mungkin mereview dan merefleksikan apa sih pekerjaan selama 1 tahun belakangan tuh. Nah, kalau misalkan kita sebagai pemimpin, apa sih Coach yang harus kita lakukan apalagi di akhir-akhir tahun ini Coach, di kuarter 4 ini Coach, apa sih Coach yang harus dilakukan Coach? Sebagai pemimpin? Iya betul, sebagai pemimpin. Oh banyak yang dilakukan. Nah itu apa saja? Sama seperti bulan-bulan lainnya. Atau mungkin yang lebih spesifik di kuarter 4 kali ya Coach ya, di akhir-akhir tahun di gitu. akhir tahun ya, saatnya mulai mengumpulkan hasil-hasil ya. Iya betul. Biasanya kan gitu ya, data-data hasil-hasil pekerjaannya, produktivitasnya, penjualannya apa segala macam ya. Semuanya gitu ya Coach ya. Gitu, apakah sudah mencapai target atau belum kan gitu ya intinya. Biasanya kan target itu kan akhir tahun ya. Iya betul. Gitu. Ya di data lagi gitu kan. Kemudian ya nanti baru dilihat lagi apa yang berhasil, apa yang nggak berhasil. Kan nama juga merefleksikan ya. Mereview kembali selama setahun ini apa aja yang sudah dilakukan, apa yang saja yang sudah lakukan, apa yang berhasil, apa yang nggak berhasil. Kalau nggak berhasil kenapa, dan apa tindakan berikutnya. Kalau yang berhasil mau gimana juga gitu kan, mau diterusin atau mau gimana gitu kan. Nah dari situlah baru bisa juga mereview timnya kan gitu kan. Karena kenapa berhasil, kenapa nggak berhasil ini juga ada pengaruhnya dari timnya kan. Iya betul. Timnya juga gitu, berarti nyambung nih. Timnya sendiri berhasil nggak berhasil apa, yang berhasil apa, yang nextnya gitu. Apa gitu kemudian ya, nextnya apa gitu ya, itu sih jadi nah, yang harus dilakukan pemimpin itu apa namanya, mungkin kayak to do listnya tuh, oh yang pertama harus ngapain, atau mungkin kalau misalkan kita ambil satu topik atau dikupas secara lebih dalam, itu apa aja sih Coach yang harus dilakukan tuh Coach? dalam hal apa nih, dalam hal mereview atau hal apa? Mereview kayaknya deh Coach, lebih ke mereview aja kita. Yang pemimpin harus lakukan dalam mereview timnya. Iya betul. Atau mereview dirinya sendiri atau mungkin boleh dua-duanya nggak nih Coach? Ya gitu ya. Ya tentu saya sih sarannya review diri sendiri dulu ya sebelum mereview timnya gitu ya. Ya sebenarnya saling berkaitan sih gitu ya. Gitu, review diri sendiri dulu, dia sebagai pemimpin seperti apa sih gitu ya. Selama tahun berjalan ini gitu sampai akhir tahun, apa yang sudah berhasil dia hasilkan sebagai pemimpin, apa yang belum, target-target pribadinya maupun target-target bisnisnya gitu ya. Itu juga perlu ya di review gitu. Kemudian baru nanti bisa mengajak timnya untuk review sama-sama gitu ya. Tahun ini bagaimana performance mereka, produktivitasnya, kemudian pelajaran apa yang bisa diambil dari tahun ini yang bisa dipakai di tahun depan gitu ya, yang bisa diaplikasikan gitu ya, baik itu pelajaran yang berupa hal-hal yang sudah bagus maupun apa yang perlu diimprove gitu. Jadi baru nanti tahun depan sepakati lagi apa yang harus dilakukan tahun depan, apa yang harus dicapai gitu ya, dan bagaimana mencapainya gitu sih. Saling berkaitan ya antara review tahun ini dengan rencana-rencana tahun depan. Dengan rencana tahun depan. Oke, nah kalau misalkan seorang pemimpin nih Coach ya, mungkin ada nih dari teman-teman semuanya yang seorang pemimpin atau seorang business owner yang ternyata akhir tahun tuh mentok gitu Coach. Maksudnya mentok tuh kayak bingung gitu Coach, mau ngapain ya, buat yang next tahun tuh bingung nih mau ngapain, nanti bisnisnya mau dikemanain. Nah itu
apa sih coach yang harus dilakukan, apalagi si pemimpinnya itu sadar gitu coach akan keterbatasan dia ya yang bingung gitu. Ya pertama sebetulnya dia harus ingat kembali visi hidupnya apa, impian pribadinya apa, dan bagaimana bisnisnya itu bisa menunjang impian pribadi dan visi pribadinya itu. Nah dari situ baru bikin target bisnisnya gitu kan. Dan dia juga harus mereview juga apa sih kelebihan dan kekurangannya bisnisnya, ya SWOT lah ya, peluang-peluang apa yang mungkin ada, kelemahan-kelemahannya apa gitu ya, ancaman-ancaman apa yang mungkin terjadi di tahun depan. Ya itu juga kan akan bisa memberikan informasi kepada mereka apa yang harus dilakukan, nextnya apa, target-target, strategi-strategi ke depannya gitu. Jadi dari diri sendiri, dari impian pribadi, dari goal pribadi, juga mereview kekurangan dan kelebihan perusahaannya atau bisnisnya, dan peluang dan ancaman yang akan muncul di tahun depan. Dari semua itu akan muncul tuh berbagai hal-hal yang bisa dilakukan di tahun dengan depan. sendirinya gitu ya coach ya. Iya dong gitu. Oke coach, kalau misalkan kita kan sebagai pemimpin gitu ya coach ya, sudah otomatis gitulah kalau misalkan akhir tahun atau mungkin di akhir bulan juga sama, itu kan harus mereview gitu coach, apalagi di akhir tahun gitu ya coach ya, mereview 1 tahun belakangan pekerjaan apa yang sudah dilakukan timnya gitu. Nah bisa nggak sih coach kita tuh mengevaluasi, mereview si tim kita tuh dengan proses coaching coach? Oh bisa, tentu bisa Gitu coach. gitu ya. Malah bagus ya. Ya jadi dengan proses coaching itu bisa memfasilitasi tim kita untuk melakukan self reflection ya, self reflect tentang ya performance mereka di tahun ini gitu ya, gitu. Jadi bisa banget gitu ya. Bagaimana yang perlu dilakukan, yang ditekankan dalam coaching itu tentunya pertama tujuannya dulu nih. Tujuan dari coaching untuk akhir tahun ini tuh disepakati dulu, gitu ya. Mau bahas apa, gitu ya. Bahas tentang kinerja, bahas tentang pencapaian-pencapaian, bahas tentang apa yang harus diimprove, apapun gitu ya. Atau bahas, kalau misalkan bahas semuanya? Ya bisa, jadi ya bahkan ya bisa bertahap kan gitu. Nah kemudian dari situ baru mulai dengan cara coaching, si atasan ini menggali kepada timnya gitu ya, apa saja yang sudah dia capai di tahun ini misalnya gitu kan. Kemudian dari situ dia bisa menggali apa yang sudah berhasil, apa yang enggak gitu kan. Kemudian pelajaran apa yang timnya dapatkan gitu ya selama menjalankan pekerjaannya selama tahun ini, kesuksesan apa yang sudah berhasil mereka lakukan gitu ya, dan apa yang masih belum, yang kalau belum ini apa yang menjadi akar masalahnya, dan kemudian bagaimana antisipasinya ke depan, apa yang dilakukan gitu ya. Jadi atasan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada timnya agar mereka bisa meninjau kembali pencapaian-pencapaian mereka selama tahun ini gitu. Ya kan, apa yang berhasil, apa yang nggak berhasil, dan pelajaran apa yang dia dapatkan untuk kedepannya, perilaku-perilaku apa yang harus diperbaiki, perilaku-perilaku apa yang mereka bisa pertahankan, hal-hal baru, perilaku-perilaku baru, ilmu-ilmu baru. Wah banyak banget deh yang bisa digali di situ ya. Dengan coaching gitu ya coach ya ilmu tentunya. baru yang dia dapatkan selama tahun ini, skill-skill baru tahun ini, dan skill apa lagi yang dibutuhkan untuk tahun depan gitu ya. Itu dengan teknik coaching semua, dengan teknik bertanya dan self reflect ya itu. Oke, wah berarti peran coaching itu sangat-sangat penting gitu ya coach ya. Iya. Untuk menggali ide-ide, kekreativitasan juga gitu ya coach ya, apalagi buat refleksi tim dalam 1 tahun gitu ya coach ya. Ya, jadi kalau setelah udah merefleksi tahun lalu kan juga atasan juga perlu meng-coaching timnya untuk menemukan atau menentukan tujuan kedepannya apa, goal yang mau dia capai apa, baik itu goal pribadi dan goal pekerjaannya gitu ya, dan bagaimana keduanya ini berkaitan gitu loh. Dia punya impian pribadi nih, bagaimana pekerjaannya bisa membantu dia untuk mencapai impian pribadinya, ya kan. Dari situlah dia bisa menentukan jadi apa sih skill yang harus ditingkatkan, apa ya segala macam yang harus diimprove gitu ya coach ya, dan lain-lain. Nah kalau misalkan keuntungan dari coaching itu sendiri apa sih coach, apalagi buat seorang leader gitu ya coach ya, buat mengcoaching tim bawahannya. Nah keuntungan gitu coach dari si coaching ini sendiri coach. Dengan cara coaching timnya jadi bisa menilai diri
seperti melatih timnya itu untuk bisa menilai dirinya sendiri kan, Hmm. merefleksikan diri gitu ya, mengevaluasi dirinya tanpa perlu dikasih tahu kamu mana yang Iya. mana yang kurang, mana yang bagus. Tapi dia sendiri yang menilai, Yang menilai gitu ya coach ya. dia Oh, makin oke. lebih menyadari siapa Iya dirinya betul. ya, dan tentang kekuatannya dan kelemahannya. Bisa melatih timnya atau membiasakan timnya untuk apa ya, berpikir ke diri sendiri gitu ya. Bisa menilai diri sendiri gitu kali ya Melatih coach mereka untuk ya. menilai diri Mm-mm. sendiri gitu. Oke. Nah, salah satu mungkin teknik gitu ya, teknik yang bisa dipakai pemimpin untuk mereview gitu, untuk timnya itu adalah dengan cara di-coaching gitu. Karena dengan cara di-coaching itu bisa memprovokasi pikiran-pikiran si timnya itu, dan juga agar si timnya itu juga bisa menilai diri sendiri gitu teman-teman semuanya. Oh, ternyata kekurangan aku seperti ini, ternyata kelebihan aku seperti ini, apa yang harus dikurangi, dihilangkan, ditambahkan, atau bahkan diciptakan gitu teman-teman semuanya. Oke, akhir kata dengan saya Vika dan Saya Ditya Mijaya, sampai sampai jumpa. jumpa.